Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Setiap hari kita berdoa, mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita di dunia apalagi di akhirat, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah, amal saleh menjadi sempurna. Dan alhamdulillah atas karunia dari Allah, sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, dan kita berdoa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, yang artinya harta apabila disedekahi maka tidak akan berkurang. Sebagian ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan harta kalau disedekahi. Dan sedekah ini dibagi menjadi dua. Ada sedekah wajib, namanya zakat. Seseorang kalau mencapai nisab dan haul, maka sedekahnya wajib, yaitu zakat. Namun kalau seseorang memiliki harta tidak terpenuhi syarat zakat, baik nisab dan haul, maka yang dia lakukan adalah sedekah sunnah seperti infak dan lain-lain. Nah, harta kalau disedekahi, harta kalau dizakati, harta kalau disedekahi tidak akan berkurang. Apa maksud tidak berkurang? Bisa jadi memang hartanya selalu nambah, karena zakat secara bahasa adalah an-nama'u waz-ziyadatu,
Jadi zakat secara bahasa itu artinya berkembang, ya. Jadi harta kalau dizakati, harta kalau disedekahi, makna yang pertama betul-betul berkembang, bertambah. Makna yang kedua bisa jadi harta yang disedekahi, hartanya tidak nambah secara fisik, tapi hartanya barokah. Hartanya membawa pahala bagi pemiliknya. Sebenarnya sih pemilik harta Allah. Kita ini hanya diberi amanah. Makanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, hakikatnya ya milik Allah. Jadi apa makna harta kalau disedekahi tidak berkurang? Jadi makna pertama betul-betul bertambah. Kayak logikanya punya uang 10 juta, kemudian dia rajin sedekah, atau dia memiliki uang mencapai nisab seperti 100 juta, 1 tahun tidak berkurang sampai mengurangi nisab, maka bisa jadi hartanya berkembang dari 100 juta menjadi 120 juta, terserah Allah. Makna yang kedua, bisa jadi orang yang tadinya punya 10 juta, dia sedekahi berkurang menjadi 9 juta, tapi hartanya barokah. Keluarganya sehat, keluarganya tentram, keluarganya bahagia meskipun hartanya secara kasat mata berkurang, tapi hatinya nyaman. Kita jemaah kalau menerima sesuatu dari orang lain, maka hati kita gembira. Saya ulangi lagi, kita kalau mendapatkan sesuatu, baik harta ataupun yang lainnya, kita gembira. Namun orang yang memberi jauh lebih gembira. Kita kalau menerima hadiah, hatinya senang. Yang memberi hadiah lebih senang. Kita kalau diberi sesuatu, hatinya plong. Yang memberi lebih plong lagi. Maka itu makna harta kalau disedekahi, hartanya tidak berkurang, bahkan nambah. Bisa nambah bentuk hartanya, bisa kasat mata berkurang, tapi nambah barokah dan nambah pahala. Jadi tidak ada ruginya orang bersedekah. Kalau enggak nambah fisiknya berkembang, maka barokahnya bertambah, pahalanya bertambah. Ada seseorang, misal saya mau sedekah lah, tujuannya biar kaya, itu salah. Meskipun faktanya banyak orang bersedekah tambah kaya. Saya belum pernah mendengar orang jadi miskin gara-gara sedekah, saya belum pernah mendengar. Yang ada tambah sedekah, tambah lancar usahanya, tambah kaya. Tapi jangan lupa, saya sedekah tujuannya biar kaya, salah. Itu namanya sedekah tujuannya dunia. Terus apa sedekah tujuannya? Karena Allah. Saya bersedekah mengharap ridho Allah. Saya bersedekah supaya dosa saya diampuni. Saya bersedekah supaya masuk jannah. Kalau alasannya saya mau sedekah lah biar tambah kaya, salah.
Kan Allah berjanji, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Berbuat satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 lipat, sampai lipatan yang enggak terbatas. Wah, saya akan sedekah 5.000, nanti pasti diganti Allah menjadi 10 lipat sampai 700 lipat. Salah. Tetap sedekah karena Allah. Sedekah ingin kesuksesan akhirat. Sedekah kepingin Allah ridho. Urusan dia bersedekah karena Allah tambah kaya, alhamdulillah. Tambah rezekinya lancar, alhamdulillah. Sedekah tambah kaya, alhamdulillah. Tapi tujuan kita bukan dunia, tapi akhirat. Yuk kita sedekah biar dilipat oleh Allah di dunia 700 lipat. Itu namanya niat dunia. Padahal kita beribadah salah satunya sedekah biar Allah ridho. Ada lagi selain sedekah, misalnya puasa. Wah, saya puasa ini tujuannya biar diet, salah. Wah, saya puasa ini tujuannya biar sehat, salah. Wah, saya puasa ini tujuannya biar badannya tambah langsing, salah. Nah, terus apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Kita berpuasa, nahan makan, nahan minum, nahan hubungan badan di siang hari, nahan mata, nahan lisan, nahan telinga, nahan hati, nahan pikiran. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Hidupnya menunggu sisa hidupnya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Apa itu takwa? Takwa itu menjadi otomatis, menjadi karakter, tidak mikir, otomatis melaksanakan perintah Allah dan sekaligus meninggalkan yang dilarang. Jadi bukan tujuannya puasa biar sehat, itu bonus. Itu mah tujuan yang ke-54 barangkali. Saya puasa biar badannya bagus. Enggak begitu. Sama pula dengan sedekah. Enggak ada Nabi ngajarin yuk sedekah biar jadi kaya. Enggak, biar Allah ridho. Insya Allah kalau Allah ridho, Allah bisa memberi kita kekayaan, Allah bisa memberi kita kecukupan dan sebagainya. Begitu pula sama dengan sholat malam, sholat tarawih. Nuh, kenapa sholat malam? Iya, biar badannya kuat, biar sehat, biar otot-ototnya kuat. Bukan itu. Kita sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih supaya Allah ridho, supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya kita dimasukkan jannah. Jadi tema sedekah jangan lupa, kalau kita bersedekah tujuannya biar kaya, salah. Kalau kita sedekah tujuannya biar tidak sakit-sakit, salah. Tetap nomor satu karena Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, khususnya ayat 92, Allah berfirman, Lan tanalul birra, diawali dengan lan. Lan itu lam sama nun. Lan itu artinya kalau kita terjemahkan impossible. Lan itu artinya tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Lan tanalul birra, kita
tidak mungkin mendapatkan kebaikan yang sempurna, tidak mungkin. Itu menggunakan lan, tidak mungkin. Kita tidak mungkin meraih iman yang sempurna, tidak mungkin. Sebagaimana lan digunakan sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk lubang jarum. Menggunakan lan, onta yang besar tidak mungkin masuk lubang jarum. Begitu pula dipakai untuk lan, orang kafir itu tidak mungkin masuk surga, itu tidak mungkin. Sama dengan surat Ali Imran 92, kita impossible, kita tidak mungkin meraih kebaikan secara sempurna kecuali, apa itu kecualinya? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak mungkin, kita impossible meraih kebaikan secara sempurna. Kalau terjemah bebasnya mungkin Anda, kita belum apa-apa. Kita belum apa-apa sampai kita mau berinfak, sampai kita mau bersedekah, sampai kita mau berbagi. Berbagi apa? Apa-apa yang kita cintai. Semua orang yang normal pasti cinta harta. Semua orang pasti mencintai uang. Gimana supaya mendapatkan kebaikan yang sempurna? Kita mau berinfak. Makanya siapa indikator orang yang imannya baik? Siapapun orang yang dermawan, siapapun orangnya tidak pelit, siapapun orangnya yang tidak bakhil. Jamaah, saat turun surat Ali Imran ayat 92, ada salah seorang sahabat Nabi yang baperan. Sebenarnya hampir seluruh sahabat Nabi orangnya sensitif kalau diturunkan ayat Al-Quran. Tidak ada yang tidak, semuanya baperan, tapi baperan baik, sensitif yang baik. Ketika turun surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kita impossible mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kita mau memberi, berinfak dengan yang kita cintai. Ada sahabat Nabi yang sensitif mendekat kepada Nabi. Wahai Nabi, saya kok tidak nyaman ya. Barusan saya dengar ayat 92 surat Ali Imran turun, saya tidak nyaman. Loh, kenapa tidak nyaman? Iya, kita ini dianggap belum apa-apa sampai kita mau berbagi dengan yang kita cintai. Wahai Nabi, saya cinta harta. Dan harta yang paling saya cintai adalah kebun kurma. Kebun kurma ini tanahnya subur, buahnya banyak. Saya jadi tidak nyaman. Gimana wahai Nabi? Setelah saya tahu turun Ali Imran 92, sudahlah bismillah. Tanah ini, kebun ini yang paling saya cintai, mau saya wakafkan, mau saya infakkan di jalan Allah, terserah Nabi mau diapain. Ini menunjukkan bahwa kita dianggap imannya bagus kalau kita menjadi orang yang dermawan, dan kita dianggap imannya bermasalah kalau kita pelit, kalau kita bakhil. Akhirnya Nabi SAW manusia yang ngerti psikologi para sahabat. Nabi mengamati sahabat ini namanya Abu Talhah Al-Ansari.
Memang sahabat Nabi dari kaum Ansar ajaib, begitu pula Muhajirin. Kata Nabi, wahai Abu Talhah Al-Ansari, sudah cukup. Kamu sudah niat bagus, saya lihat keluarga Anda membutuhkan. Ini kalau menghasilkan udah untuk nafkah keluarga Anda. Masya Allah, Nabi menjelaskan kepada kita, seorang laki-laki bekerja letih, mencari nafkah, memiliki hasil, penghasilan, memiliki gaji. Ada sebuah pertanyaan, seorang laki-laki yang memiliki gaji, penghasilan, capek habis bekerja, uangnya yang terbaik ternyata untuk mensedekahi, untuk menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga masuk kategori sedekah terbaik. Nabi SAW bersabda, dinarun, 1 dinar kurang lebih 4,5 juta kalau dirupiahkan sekarang, atau 5 juta. Anfaqtahu fi sabilillah, 5 juta disedekahkan, diinfakkan untuk jihad di jalan Allah, bagus. Kita punya uang 5 juta, membanting tulang, diberikan kepada istri dan anak, ternyata itu lebih baik. Kata Nabi SAW, a'dhamuha ajron, yang pahalanya paling besar ternyata infak untuk keluarga. Kenapa? Karena memberi infak untuk anak yatim hukumnya sunnah. Berinfak untuk berjihad di jalan Allah sunnah. Sekarang ini sunnah hukumnya. Ya baik, bagus. Tetapi berinfak untuk istri, anak itu sedekah yang paling utama. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus banyak bersedekah, apalagi kepada keluarga. Kembali kepada pembahasan, Islam itu memang mengajarkan yang namanya sedekah. Tadi di awal sudah saya sampaikan, orang bersedekah tujuannya biar tambah kaya, salah. Karena harus karena Allah. Tapi realitanya, orang yang bersedekah kok tidak pernah miskin. Saya ulangi, sedekah tujuannya biar kaya, salah. Karena yang benar harus karena Allah, ikhlas. Sedekah biar bisnisnya lancar, salah. Karena tujuan sedekah karena Allah. Adapun setelah sedekah tambah kaya, rezekinya lancar, bisnisnya lancar, alhamdulillah. Jadi saya mau sampaikan bahwa orang yang bersedekah, meskipun kita tidak boleh tujuannya dunia, orang yang dermawan tidak pernah miskin. Orang yang dermawan tidak jadi fakir. Justru orang yang dermawan faktanya tambah kaya. Yuk kita urut. Abu Bakar As-Siddiq, sedekahnya enggak kaleng-kaleng. Nabi bertanya, ma abqaita li ahlik. Ketika sebelum terjadi peperangan yang butuh dana banyak, datang Abu Bakar dengan semua hartanya. Sampai Nabi bingung, ma abqaita li ahlik. Wahai Abu Bakar, kok kayaknya harta Anda semua diberikan untuk infak di jalan Allah, untuk keluarga gimana? Abqaitu lillah. Ini khusus Abu Bakar, imannya kelas tinggi. Sudahlah urusan keluarga, bismillah. Makanya imannya Abu Bakar diletakkan dalam satu timbangan. Seluruh manusia bukan Nabi dan Rasul dalam timbangan, beratan Abu Bakar. Tapi dermawan, kaya, tambah kaya,
hobinya Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan budak. Faktanya tambah kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, dia dermawan, suka memberi, mensedekah 400 dinar. 400 dinar, satu dinarnya 5 juta. Kemudian diberikan kepada 100 orang. Ini sampai berapa miliar, berapa ratus miliar. Abdurrahman bin Auf kayak sekarang lagi mau buka puasa. Ini orang kaya, dermawan, maka boleh iri sama orang yang kaya, yang dermawan. Kalau kaya pelit tidak boleh iri. Itu namanya ghibthah. Jadi iri dalam kebaikan tidak masalah. Iri kepada orang kaya yang dermawan, iri kepada orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, akhlaknya baik. Orang yang hafal Quran, akhlaknya baik, dibaca siang malam, boleh iri. Abdurrahman bin Auf dermawan, faktanya kaya tambah kaya. Meskipun kita tadi sudah disampaikan sedekah tujuannya bukan untuk kaya, tapi karena Allah, tapi faktanya tambah kaya. Ketika acara mau buka bersama kayak kita ini, Abdurrahman bin Auf di depannya ada makanan. Mungkin kita sama, kalau depannya makanan sudah pikirannya tidak fokus. Abdurrahman bin Auf menangis. Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa menangis? Karena Abdurrahman bin Auf ditakdirkan Allah, ini kalau bahasa mubalaghah, tangannya megang tanah dibuka jadi emas. Ya bukan artinya tanah jadi emas, enggak. Saking Allah beri kemampuan maharat bisnis. Ketika acara buka bersama, dia menangis. Kalau orang zaman sekarang menangis karena hutangnya banyak. Zaman sekarang menangis karena tidak punya uang. Tapi Abdurrahman bin Auf menangis enggak bisa jadi miskin, kaya terus. Padahal sudah sedekah, kaya terus, nangis dia. Kenapa menangis? Teringat sahabat lamanya bernama Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair, hadirin, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang glamor dengan hartanya, karena masa mudanya glamor dengan harta. Bahkan para penduduk saat itu kalau ada perkumpulan yang dibahas Mus'ab ibnu Umair, ganteng kaya, performanya luar biasa. Di mana ada kumpulan wanita yang dibahas Mus'ab ibnu Umair. Karena ibunya tidak suka masuk Islam, Mus'ab ibnu Umair diembargo ibunya. Ketika meninggal, Masya Allah, kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab ibnu Umair afdalu minni, dia lebih utama dari saya. Tapi saat meninggal, jamaah, saat meninggal, bahasanya dulu sebelum kenal Islam, sepatunya dari emas, bajunya dari emas, glamor. Karena masuk Islam diembargo keluarganya. Ketika meninggal, tidak punya kain kafan untuk menutupi bajunya. Ditarik ke bawah biar kakinya ketutup, kepala kelihatan. Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf menangis sejadi-jadinya. Akhirnya apa? Minggir, enggak jadi buka puasa bersama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita garis bawahi terakhir, sedekah tujuannya bukan untuk kaya, tapi karena Allah. Dan biasanya yang sedekah karena Allah senantiasa Allah beri kekayaan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan, semangat, kekuatan, ketabahan, sehingga kita termasuk orang-orang yang banyak berusaha dengan baik. Mudah-mudahan kita dianugerahi rizki yang halal, yang thayyib, yang cukup, yang berlimpah,
sehingga untuk melaksanakan dakwah Islam. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.